Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya pengen ngejelasin tentang aliran data dari suatu microcontroller ke tampilan user ya, mau itu di Android atau mau itu di web. Jadi kalau dilihat dari gambar, di sini ada beberapa blok. Yang pertama ini adalah blok microcontroller, di mana case-nya adalah greenhouse. Kemudian di greenhouse ini ada DHT sensor. Pastinya dia akan mencatat data-data suhu dan kelembaban di situ ya. Kemudian untuk microcontrollernya pakai ISP. Nah, dari ISP ini kemudian dia pasti akan tersambung dan kita akan melakukan konfigurasi WiFi dari ISP tersebut melalui access point. Jadi nanti di codingan atau di firmware si ISP-nya pastilah harus ada SSID dan password si access point ini. Ketika dia udah terhubung dengan access point, maka dia akan bisa menyalurkan. Dia di sini tuh adalah ISP-nya ya. Maka dia di situ akan bisa menyalurkan data ke dalam API tertentu, seperti yang waktu itu kita coba praktekkan melalui ThingSpeak. Jadi API-nya kita dapat dari ThingSpeak-nya untuk nginputin data, dan kita nginput data tersebut melalui browser dan akhirnya berdampak ke ISP-nya. Nah, di sini pun sama. Jadi data-data yang diperoleh dari sensor ini kemudian dia akan ngehit ke API untuk nginput ke database pastinya. Oke. Nah, misalkan dari API-nya itu di handle pada suatu server. Kemudian yang kalau dia ngehit API untuk input, maka data-datanya itu udah terkumpul di dalam satu tabel atau di suatu database. Oke, barulah setelah data sudah terkumpul di database, maka melalui API yang lain, tapi dari satu server yang sama ya, maka dia akan bisa menampilkan data-data yang ada di dalam user. Seperti itu. Jadi seperti inilah kurang lebih aliran data dalam protokol HTTP berbentuk API yang dimuat oleh sensor DHT kepada ESP32 hingga dia akan tampil nilainya atau informasi dan segalanya itu di dalam aplikasi dari usernya. Oke. Sebutlah data-data ini tuh nanti akan di-hitnya secara otomatis berdasarkan waktu-waktu tertentu yang udah kita coba setting di dalam ISP-nya. Misalkan jam 7, jam 9, jam 12, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, mungkin ini adalah pendahuluan dari saya tentang apa yang akan kita lakukan hari ini, yaitu akan membuat API input. Baik, kita mulai dari sini. Pertama saya akan buat satu folder di dalam htdocs. Jadi ini adalah seakan-akan suatu server. Misalkan namanya adalah greenhouse. Kemudian di dalam folder greenhouse itu ada satu folder namanya API. Nah, API inilah yang nantinya akan saya coba masukin ke dalam sini. Oke, jadi sekarang kita akan ngoding di Visual Studio Code dan langsung direct ke dalam folder API. Pertama saya akan bikin koneksinya. Oke, kemudian untuk mengisi database-nya ini tergantung ya, database yang kita tuh yang akan diakses oleh si service atau API ini. Oke, kita akan cek langsung ke sini. Nah, di sini udah ada nama database-nya, yaitu
db_iot_bb. Oke, jadi informasi ini tuh kurang lebih bahwa server yang akan diakses oleh server ini ketika ngehit itu adalah localhost, kemudian ini usernya berhubungan sama XAMPP yang ada, kemudian ada passwordnya, dan passwordnya adalah kosong, dan kemudian database-nya adalah ini db_it_bb. Oke, ini adalah file koneksi kita, dan terakhiran kita akan coba bikin satu variabel koneksi. Oke, kemudian con ini adalah satu variabel untuk koneksi, jadi dia udah mengkompilasi dari 4 informasi yang ada, yaitu server, user, password, dan database, dan ini urutannya tidak boleh berbeda ya. Oke, nextnya kita akan bikin API input langsung. Ini saya akan ambil file dari luar input data.php, tapi masih dalam satu folder yang sama. Kemudian masuk langsung ke if up. Oke, jadi kalau ketemu yang con ini, yang sebelah sini, nah ini, dan dia error, maka dia akan langsung masuk ke error koneksi dan setelah itu return. Jadi di sini connect. Oke, kita akan coba lihat hasilnya dulu. Kita akses coba di sini, localhost, greenhouse, API. Nah ini kita input data, klik, nah ini connect ya. Tapi kalau kita kacaukan ini informasinya, maka yang ada adalah unknown database, kemudian ini error koneksi. Nah yang ininya enggak ke execute ya, yang sebelah sininya, karena di sini udah return. Jadi return ini adalah dia ketika dia tereksekusi, maka code-code yang ada di bawahnya, termasuk yang ada di sini ya, itu akan tidak dieksekusi sama sekali. Tapi kalau return ini saya matikan, nah dia error koneksi tapi ada connect juga gitu. Oke, jadi ini harus nyala ya. Oke, sampai di sini code-nya udah aman. Kemudian saya bikin query-nya. Oke, saya coba masuk ke data ini TB. Mungkin untuk testing itu tbdht dulu ya. Oke, di tbdht kita lihat fieldnya apa aja. Ini auto increment, berarti yang ada itu adalah suhu, humid, lux. Dan kemudian TS ini akan di generate otomatis dari sistem PHP-nya. Oke, jadi untuk TS atau timestamp, jika akan diisikan oleh langsung by system dari PHP-nya, maka kita akan menggunakan kata kunci now. Oke, jadi code-nya kurang lebih adalah ini query inputnya, dan kita akan coba masukin nilai-nilai konstan 32 untuk suhu ya, 32 untuk humid, dan ini linear ya, sama yang ada di sini. Terakhir untuk TS itu adalah now. Setelah itu result, ini query untuk
mengeksekusi query input, kemudian con di sambungannya. Setelah itu dia akan cek apakah resultnya sama dengan berhasil. Kalau tidak null berarti inputnya berhasil. Kalau ternyata ada kesalahan atau apapun, maka dia akan input gagal. Misalkan kayak gini. Nah ini pasti akan ada kesalahan, input gagal. Oke. Baik, kita coba code-nya. Kemudian kita periksa dulu untuk data-datanya, dan kayaknya baik kita coba hapus semuanya dulu. Oke. Dan kita akan coba input dari browser. Oke, masih error koneksi. Ternyata ini belum diganti. Oke, F5. Nah, input berhasil dan kita akan cek langsung datanya. Nah, ini dia. Jadi jam 1.39 tanggal 6 bulan 11. Gitu, oke. Oke, untuk query input atau API input mungkin cuma seperti ini aja. Variasinya kita akan bikin 32, 32 dan 33 ini menjadi sebuah bentuk variabel. Dan variabel ini akan coba kita interaksikan dengan dengan nilai-nilai dari user atau dari sensor menggunakan metode get. Oke, kita lengkapin untuk si values-nya. Oke, jadi sekarang ini udah nunggu nilai dari usernya, dan kita coba akan implementasikan. Ini menggunakan metode get otomatis pada link di sini, maka kita akan mengisikannya sesuai dengan key-nya. Jadi ini ya temp, bukan yang sebelah sininya. Oke, jadi ini temp, ini key yang ada di sini, misalkan 100, dan kemudian humi sama dengan 200, dan kemudian looks. Nah, ini nilai-nilai ini cuma nilai-nilai pengandaian aja ya. Jadi pengen tahu input nggak dia 100, 230. Oke, input. Kemudian kita akan coba lihat datanya. Oke, seperti ini. Jadi seperti inilah cara untuk memasukkan data. Nah, ini. Oke. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba lihat walkway. Oke. Nah, di sini atau jangan yang ini kali ya. Saya coba liatin yang ini. Ntar saya lupa. Oke, nah ini dia. Kita lihat ke contoh yang ThingSpeak kita kemarin. Jadi kalau dari ThingSpeak itu, ya kita dikasih nilai atau dikasih API untuk menginputkan
yang ada dari sensor itu masuk ke dalam ThingSpeak-nya. Nah, sekarang kita udah dapat API juga. API yang kita itu adalah ini. Nah, ini. Localhost, greenhouse, API input data, .php, tanda tanya temp, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat codingan yang ini, server name ini bisa kita gantikan dengan posisi ini. Oke, saya bikin 2 kali ya, biar untuk membanding. Nah, ini. Jadi ini sama-sama API buat input ya. Nah, di sini di yang ThingSpeak itu udah disiasati dari sisi sebelah sininya. Nah, ini dia. Jadi posisi yang ini untuk yang di ThingSpeak ini itu mulainya dari sini ya, API key. Oke, kemudian dia nyambung dari sini juga dan field 1. Kalau saya dan Humi dan seterusnya dan seterusnya. Oke, nah kalau kita mau ganti ke sini ke server name, berarti setidaknya yang ini itu adalah sampai sebelah sini ya. Sampai sebelah sini ya. Nah, ini dia. Nah, ini. Jadi ketika dia nyambung ke sini, ini saya ambil, saya tarik, dan dia nyambung ke sebelah sini. Nah, maka tulisannya adalah temp 100 dan field 1. Nah, kalau sekarang bukan field 1. Ya pokoknya gimana caranya biar URL ini tuh itu bisa melengkapi semua nilai-nilai parameter yang mau diinputnya. Seperti itu. Jadi untuk API si server name yang asalnya tadi API thingspeak.com, ya udah tinggal diubah aja ke localhost. Ataupun Anda dapat nanti ketika udah servernya udah ditentukan, maka Anda tinggal menuliskan 192.168, tergantung nanti gateway-nya berapa, kemudian kelas IP dari PC yang ada yang ada server tersebut itu di mana. Jadi sebenarnya tinggal ganti DNS-nya saja. Gitu, oke? Moga dipahami. Oke. Nah, sekarang kita akan coba buat API untuk nge-get data. Oke, ini yang tadi. Oke. Nah, sekarang kalau yang kita lakukan tadi itu kita coba untuk nge-push data atau input data ke dalam tabel DHT tb_dht 32 dan seterusnya. Nah, sekarang kita punya satu tabel besar, ada 301 data. Nah, ini 301 data, di mana datanya adalah suhu, humid, lux, dan tes. Ini datanya adalah data random, jadi bukan berdasarkan hasil pengukuran sensor, tapi ini benar-benar random. Tapi untuk percontohan saja. Nah, sekarang gimana caranya untuk membuat suatu query yang kita itu cuma hanya bisa melihat nilai bintang from tb cuaca where, mungkin ya ini testing aja, where id kurang dari 50. Kemudian ini resultnya hampir sama kemarin tadi. Oke, di sini artinya jika hasil result ini
menghasilkan bahwa 6 rows-nya adalah lebih dari 0, maka oke, ini adalah salah satu contoh kalau kita untuk nge-retrieve data yang berupa array. Contohnya adalah tampilkan semua data dari TB cuaca di mana ID-nya kurang dari 50. Berarti setidaknya harus ada 50 data. Ini kebetulan harus sama ya, berarti yang ada di sini itu yang ada di rows dengan si field ini. Oke, udah beres. Kemudian kita coba coba running show data ya. Nah, ini dia. 1, 31, 2, 35, 3, 22 dan seterusnya ya, di sini. Oke, dan ini semua ada sekitar 49 data ya. Ya, 49 data karena ini tuh kita batasnya bukan kurang dari sama dengan, tapi kurang dari 50. Oke, nah sekarang untuk yang select ini kita akan coba menampilkan data-data yang bukan hanya berupa tabel seperti ini doang. Nah, ini. Tapi kita akan coba langsung masuk ke dalam apa yang mau diinformasikan terkait tentang data ini gitu. Oke, jadi intinya penjelasannya adalah rasanya ketika kita mendapati sebuah data, kumpulan data yang seperti ini, ada suhu, ada humid, ada lux, ada TS, dan ini adalah sebanyak 300 data, maka rasanya banyak banget informasi yang mungkin kita cari dari sini. Contohnya yang pertama adalah oke, kita akan coba lihat hasilnya. Harus kita tampilkan. Oke, baiknya ini dikasih es dulu biar nanti max suhu. Maksudnya oke. Ya, jadi nanti yang ditampilkan di sini row-nya itu adalah si S-nya. Oke, di sini saya coba nampilin, harusnya sih resultnya cuma 1 ya nomor lossnya, karena yang di sini tampilnya cuma max sama max ini. Maksudnya oke, kita coba eksekusi. Ini error rows 14. Oh, ini. Ya. Suhu maksimum adalah 36 dan maksimum humid itu adalah 36 juga.
sini ada ya, misalkan di sini adalah count banyaknya data ya. Banyak data. Oke, banyak datanya, ada 49 karena emang query seperti ini ya. Kemudian ini adalah maksimum limit dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kemudian boleh deh nanti dicari ya gimana caranya ada case-nya seperti ini. Atau kita coba solving aja ya, berapakah di tanggal berapa saja suhu mencapai nilai maksimum. Oke, jadi interpretasi informasinya adalah dia dapetin suhu maksimum, kemudian dia capture di tanggal berapa aja suhu maksimum tersebut, dan itulah yang nanti ditampilkan. Oke, nah ini tergantung adalah query-nya. Oke, permasalahan seperti itu berarti kita harus menggunakan subquery. Contohnya adalah seperti ini. Ya, oke, seperti itu. Kita lihat coba hasilnya. Dan ini kita kasih nama, nggak usah ya. Oke, max suhu ya, berarti ini normal aja. Suhu. Ini suhu kemudian timestamp-nya. Suhu time passing. Nah, ini dia. Jadi suhu yang mencapai maksimum itu ada di sekian banyak ya. Ini tinggal dilihat aja. Nah, intinya ketika kita mau mendapatkan nilai suhu maksimum, maka kita akan cari nilai maksimum tersebut menggunakan query. Inilah, nah istilahnya adalah subquery. Oke. Jadinya kita coba untuk ngeparsing data-data ini. Oke, untuk keperluan JSON mungkin itu kita bisa skip dulu. Tapi kurang lebih yang pengen ditampilkan untuk di HTTP ini adalah gimana caranya bikin API buat input sama buat ngeluarin output, yang contohnya seperti ini. Nah, ini dia. Tapi nanti kita akan set dia ke dalam bentukan JSON. Oke, dan ini masih banyak lagi query-query. Pokoknya silahkan teman-teman untuk belajar banyak, mau itu adalah query limit, query order by, atau query dan seterusnya, seperti itu. Oke, mungkin untuk video pertama itu dulu. Terima kasih.